Bab 641, Bab 234, Rencana Klan Iblis menyatukan tiga pihak, dan aku, Liang Seng, adalah direkturnya. Mencari tiket bulanan, rawa binatang surga luar, dunia permukaan. Pada saat ini, wajah Cunyangzi tanpa ekspresi, tetapi hatinya merasa agak tidak berdaya. Begitu banyak hari telah berlalu, dan bahkan dengan usaha kerasnya dalam mencari, dia masih belum menemukan petunjuk tentang hilangnya dan kematian bawahannya. Ini hanyalah rawa binatang biasa, selain dari sisa-sisa garis keturunan mencari kebenaran, ancaman apalagi yang bisa menyebabkan para kultivator di bawahnya kehilangan nyawa. Tetapi sekarang faktanya ada di depannya, dia tidak punya pilihan selain menerima hasil ini. Dia memiliki kesimpulan bahwa mungkin di dalam rawa binatang, ada yang mulia iblis, atau bahkan kaisar iblis. Jika dia sekarang dapat mengirim informasi ini kembali ke ibu kota dinasti abadi Sol Song, itu mungkin akan menyebabkan keributan besar. Bagaimanapun, sulit dipercaya bahwa tempat yang sunyi dan tandus seperti rawa binatang bisa menampung iblis yang begitu kuat. Ini bukan era kultivasi kuno. Selain itu, meskipun klan iblis bangkit sebentar setelah era kultivasi kuno, mereka jatuh dengan cepat. Sekarang, klan iblis telah menjadi sumber daya kultivasi belaka bagi para kultivator manusia. Cunyangzi tidak pernah berpikir akan dihalangi oleh klan iblis dalam perjalanan ini. Menurut pendapatnya, atau lebih tepatnya menurut pendapat semua kultivator manusia, klan iblis tidak pernah menjadi ancaman. Itulah sebabnya manusia tidak lagi menyebut klan iblis, tetapi hanya menyebut mereka binatang iblis yang tidak penting. Namun, situasi saat ini tampaknya telah menamparkan wajah mereka dengan keras. Pada saat ini, Feng Yuan dan Kai Yuan Child bergegas dari jauh untuk melaporkan hasil penyelidikan mereka. Guru, saya telah memimpin orang-orang untuk menyebar hingga ribuan mil jauhnya, tetapi kami masih belum menemukan jejak apapun setelahnya. Tampaknya setelah menyerang sesama murid kami, binatang iblis itu segera melarikan diri jauh. Pada saat ini, bahkan Qi-nya telah menghilang tanpa jejak, yang benar-benar mencengangkan. Feng Yuan juga terkejut pada saat ini. Rawa binatang, yang dulunya bahkan tidak dianggap oleh para kultivator kota abadi, sekarang telah membuat para kultivator alam jiwa baru lahir dan di atasnya jatuh. Itu sungguh menakjubkan. Memikirkan hal ini, dia percaya bahwa bekas gigitan sebelumnya mungkin merupakan tipuan yang dibuat oleh seseorang untuk menyesatkan mereka. Oleh karena itu, dia terus berbicara tentang spekulasinya. Masalah ini sama sekali tidak sederhana. Sekarang jika kita melihat kembali apa yang kita lihat sebelumnya, kita mungkin tidak akan begitu gegabah untuk menyimpulkan bahwa itu adalah pekerjaan binatang iblis. Mungkin itu adalah perbuatan sisa-sisa garis keturunan mencari kebenaran, atau setidaknya mereka berperan di dalamnya. Kalau tidak, kita tidak akan dapat menjelaskan situasi saat ini. Anak Kai Yuan tetap diam ketika mendengar ini, sementara Cunyangzi mengetukkan jarinya di udara. Dia tidak menyela Feng Yuan karena mereka memiliki pandangan yang sama saat itu. Bagaimanapun, perjalanan ke rawa binatang ini penuh dengan liku-liku. Tidak hanya mengakibatkan penangkapan kota abadi, tetapi bahkan tujuan utama mereka untuk menangkap sisa-sisa garis keturunan mencari kebenaran juga terhalang dan tidak berhasil. Operasi ini sungguh membuat frustrasi. Namun, Cunyangzi tidak menunjukkan emosi ini di wajahnya tetapi dengan tenang memerintahkan tindakan lebih lanjut. Feng Yuan, Kai Yuan, kalian berdua pergi dan kumpulkan semua murid sekarang. Sepertinya kita tidak bisa lagi terus mencari sisa-sisa garis keturunan mencari kebenaran dengan cara ini. Jika kita terus berpencar, kita mungkin memberi kesempatan untuk dikalahkan satu per satu. Baik, Guru, saya akan segera mengaturnya. Feng Yuan dan Kai Yuan Child segera bekerja secara terpisah untuk mengumpulkan para kultivator dinasti abadi. Dan tidak lama kemudian mereka semua berkumpul di depan Cunyangzi. Setelah itu, Cunyangzi tidak bertindak gegabah terhadap mereka, tetapi memilih untuk beristirahat di tempat. Dia ingin menyimpulkan beberapa informasi terlebih dahulu, mencoba menemukan sedikit petunjuk di dalam kabut ini. Namun, dia meremehkan kemampuan rawa binatang untuk memblokir rahasia surgawi. Dia hampir tidak mendapatkan apapun. Jika dia berada di dinasti abadi sekarang, dia tidak perlu merasa malu. Saat Cunyangzi mendesah, semua situasi ini sebenarnya sedang dipantau oleh serangga merangkak di sekitar mereka. Semua informasi ditransmisikan melalui neuron mereka, satu demi satu, akhirnya kembali ke dunia bawah tanah. Dunia bawah tanah.
Fu Yuanpei tiba-tiba menyerbu ke kamar Hu Weiyong. Saudara Weiyong yang terhormat, kabar baik, para kultivator kekaisaran manusia itu benar-benar berkumpul bersama atas kemauan mereka sendiri. Ini menghemat tenaga bagi kita, dan kita bisa lebih siap tanpa harus menghabiskan terlalu banyak energi untuk mereka. Bagus, ada petunjuk tentang para kultivator garis keturunan mencari kebenaran. Belum, kami telah mengirim orang ke tempat mereka berkonflik dengan para kultivator manusia dan ke arah yang mungkin menjadi tempat mereka mundur. Namun, sejauh ini belum ditemukan apapun. Selain itu, meskipun serangga asal ilahi memiliki kemampuan penyembunyian yang sangat kuat, kecepatan mereka tidak terlalu cepat. Saya khawatir akan butuh waktu untuk menemukan para kultivator garis keturunan mencari kebenaran. Itu dapat diterima, selama mereka masih berada di rawa binatang buas, kita dapat menemukan mereka. Sekarang kita tidak boleh membiarkan para kultivator dinasti abadi menghilang dari pandangan kita. Mengenai mencari jejak para kultivator silsilah mencari kebenaran, kita dapat meluangkan waktu dan tidak terburu-buru, agar tidak mengungkap kekurangan apapun. Saudara yang terhormat, Anda benar. Ada situasi lain, tidak ada yang besar, tetapi ada beberapa perubahan kecil. Misalnya, masih ada kelompok perdagangan keluarga Luo yang mengumpulkan sumber daya di permukaan. Tuan keluarga Luo telah mengirim pesan, dia telah memerintahkan mereka untuk tinggal sementara di dunia permukaan. Dengan cara ini, kita dapat mencegah kecelakaan apapun dan mereka bahkan mungkin membantu kita menangani beberapa kejutan yang sulit. Tidak buruk, ini juga dapat dianggap sebagai langkah catur yang sia-sia, dan bahkan mungkin menghasilkan efek yang tidak terduga. Selain itu, Dewan Leluhur Tetua telah menyetujui permintaan kami. Karena kali ini adalah inisiatif kami untuk mengadakan konferensi pemimpin klan, keputusan akhir adalah Leluhur Hu dan Leluhur Fu untuk mengambil tindakan. Ekspresi Hu Weiyong dan Fu Yuanpei tidak begitu bagus ketika mereka mengatakan ini, tetapi mereka dengan cepat menenangkan emosi mereka. Meskipun mungkin ada lebih banyak risiko daripada imbalan dalam mengambil tindakan terhadap klan manusia kali ini, tidak dapat disangkal bahwa akhir hidup leluhur juga semakin dekat. Situasi keseluruhan harus diprioritaskan. Bagaimanapun, selama bertahun-tahun, keluarga iblis besar dunia bawah tanah telah maju dan mundur bersama. Meskipun ada beberapa persaingan internal, mereka masih bergerak maju dan mundur sebagai satu kesatuan. Dunia bawah tanah telah terpelintir menjadi satu tali, dan tidak perlu terlalu khawatir. Selama ajaran leluhur tetap ada, klan iblis akan bekerja sama dengan tulus. Karena masing-masing keluarga iblis besar mengendalikan sebagian kekuatan di dunia bawah tanah, dunia mungkin tidak ada lagi. Jika ada keluarga yang hancur, mengenai apakah ada alasan yang lebih dalam, mereka tidak berani terlalu memikirkannya saat ini. Bagaimanapun, selama dunia bawah tanah ada, aliansi mereka tidak akan memiliki masalah apapun, yang sudah cukup. Jadi, bahkan jika leluhur Hu dan leluhur Fu bertindak sebagai tangan penolong terakhir, hati mereka hanya sementara tidak berdaya, dan mereka tidak terlalu khawatir tentang hal itu. Semua untuk dunia bawah tanah. Ngomong-ngomong, apakah waktu bagi leluhur untuk meninggalkan pengasingan sudah ditentukan? Kapan mereka akan keluar dan bertemu dengan kita? Waktunya belum ditentukan, tetapi begitu kita menemukan keberadaan penggarap garis keturunan pencari kebenaran dan membuat persiapan yang lengkap, kita dapat mengirim sinyal, dan mereka akan datang pada saat itu, jadi kamu tidak perlu khawatir. Baiklah, ini dianggap aman. Karena semuanya sudah siap, semuanya tergantung kapan penggarap silsilah pencari kebenaran ditemukan. Berbicara tentang dunia permukaan, sepertinya kita sudah lama tidak mengunjunginya. Aku ingin tahu apakah ada perubahan. Ya, selain upacara kedewasaan kita, ketika kita berkesempatan pergi ke dunia permukaan, kita telah tinggal di sini sejak saat itu, tidak sebanyak manajer urusan luar negeri yang pergi ke dunia permukaan. Karena kita memiliki kesempatan untuk keluar dan melihat-lihat kali ini, mari kita tinggal di luar selama beberapa hari lagi setelah masalah ini diselesaikan dengan sempurna, sebagai hadiah untuk diri kita sendiri. Itu bisa diatur, karena kebetulan aku punya anggur yang enak. Lebih baik kau menepati janjimu. Keduanya tidak dapat menahan tawa pada saat ini, ekspresi mereka menunjukkan bahwa mereka telah rileks, dan hati mereka tidak lagi terasa terlalu tegang. Setelah itu, mereka terus menerima pesan dari para master keluarga lainnya bahwa keluarga lain hampir siap, baik itu personel atau beberapa sumber daya yang diperlukan, semuanya telah dikumpulkan dan diorganisasikan, hanya menunggu perintah terakhir mereka.
Meskipun mereka tidak akan mengambil tindakan untuk sementara, mereka juga tidak akan menunggu terlalu lama. Pada akhirnya, mereka harus keluar dan bertarung, dan mereka ingin menyelesaikan masalah tersebut dengan segera, tidak memberi pihak lain waktu untuk bereaksi. Dunia permukaan. Pada saat ini, ada beberapa serangga kecil merangkak di tanah dengan susah payah. Arah gerakan mereka tampak kacau, dan dari waktu ke waktu, beberapa serangga saling bertabrakan, seolah-olah mereka tidak dapat menemukan arah spesifik mereka. Tetapi siapa yang mengira bahwa serangga-serangga inilah yang menyampaikan informasi ke dunia bawah tanah, dengan setia melaksanakan perintah sebelumnya untuk mencari keberadaan penggarap silsilah pencari kebenaran di dunia permukaan. Pada saat ini, Feng Qingzi memimpin bawahannya untuk mencari lokasi mata air kuno yang sunyi tanpa tujuan. Sejak pencarian kelompok terakhir mereka, cakupan pencarian mereka memang telah berkembang pesat, dan efisiensi pencarian mereka telah meningkat. Namun, meskipun demikian, mereka belum menemukan petunjuk apapun tentang mata air kuno yang sunyi. Mata air itu tampaknya telah sepenuhnya menghilang setelah sekilas pandang. Feng Qingzi tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah setelah melihat rekan-rekannya dan langit yang jauh. Tidak heran mata air kuno yang sunyi dikatakan muncul dan menghilang secara misterius. Ketika daerah sunyi masih ada, binatang iblis selalu menunggu mata air itu muncul. Karena itu dapat memberikan kesempatan bagi binatang iblis rawa binatang untuk berkultivasi dan mencapai pencerahan, dan binatang yang tercerahkan akan meluncurkan gelombang binatang untuk merebut dunia daerah sunyi agar dapat melarikan diri dari rawa binatang. Sementara itu, kota abadi akan memenuhi tanggung jawabnya dalam mengawasi situasi, dan jika para pembudidaya daerah sunyi tidak dapat menahan gelombang binatang, mereka akan turun tangan dan menawarkan dukungan. Setelah gelombang binatang menghilang, sejarah akan terulang kembali, dan gelombang binatang akan datang lagi ke daerah sunyi setelah jangka waktu tertentu. Pada saat itu, jika daerah sunyi kuat, mereka tidak akan menderita kerugian, tetapi jika para pembudidaya daerah sunyi lemah, masih akan ada dukungan dari kota abadi. Situasi ini menjaga keseimbangan yang aneh di daerah terpencil. Namun, sekarang kota abadi panjang umur telah sepenuhnya hilang, bahkan jika binatang iblis rawa binatang menjadi lebih kuat, mereka akan gagal menemukan saluran serangan. Setelah Feng Qingzi menghela napas beberapa kali, ekspresinya menjadi lebih santai seolah-olah mereka sedang mengobrol santai. Sebenarnya, dia melakukan ini untuk menenangkan emosi bawahannya. Setelah berada dalam kewaspadaan tinggi untuk jangka waktu yang lama dan mencari dengan intensitas tinggi, bahkan laut kesadaran para kultivator tingkat kultivasi Raja Jiwa baru lahir menjadi agak lelah. Bagaimanapun, rawa binatang menekan persepsi mereka, membuat mereka menghabiskan lebih banyak energi dalam pencarian mereka. Sebagai pemimpin dan pelindung, dia tentu saja harus menenangkan emosi mereka. Namun, meredakan ketegangan hanya bisa berbuat banyak, dan lebih baik mengalihkan perhatian mereka untuk saat ini, yang merupakan solusi yang tepat. Usahanya tidak sia-sia, karena para kultivator yang santai mulai mengambil inisiatif untuk bertanya, "Pelindung, saya mendengar bahwa rawa binatang pernah menjadi bagian dari wilayah silsilah mencari kebenaran kami, tetapi saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Saya hanya mendengar para kultivator dinasti abadi menyebutkan ini. Omong kosong. Jika itu benar, kita tidak perlu melarikan diri ke dinasti abadi lainnya ketika sekte penutup langit ditolak oleh langit dan bumi. Kita bisa saja turun ke rawa binatang, yang bahkan lebih cocok untuk teknik kultivasi silsilah mencari kebenaran kita, meskipun konsentrasi alat roh tidak terlalu tinggi, itu menang dalam hal keamanan. Jika itu benar-benar wilayah kita dari garis keturunan mencari kebenaran, aku khawatir langit dan bumi tidak akan pernah mengizinkan keberadaannya, oleh karena itu rumor tentang dinasti abadi tidak berdasar. Sebenarnya, jika bukan karena kompetisi dinasti abadi di bawah tanah suci, aku khawatir kita tidak akan memiliki kesempatan untuk memasuki rawa binatang sekarang." Petik 2. Pelindung mengatakan yang sebenarnya, tetapi rawa binatang ini luas dan tak berujung, membuat orang tidak berdaya, dan pencarian kita untuk mata air kuno yang sunyi sangatlah sulit. Feng Qingzi terdiam mendengar ini. Sebelum turun ke rawa binatang buas, dia dipenuhi rasa percaya diri, berpikir bahwa dia bisa, menurut misteri yang diwariskan oleh para leluhurnya, dengan mudah menemukan mata air kuno yang sunyi. Tidak, lebih tepatnya, dia seharusnya bisa memancing mata air kuno yang sunyi agar muncul. Namun sekarang, tampaknya rencananya hanyalah angan-angan. Sekarang, mereka hanya bisa mencari dengan susah payah selangkah demi selangkah. Sementara itu,
sudah waktunya bagi kelompok lain untuk mengirim kembali pesan mereka lagi tanpa mereka sadari. Setelah menunggu setiap kelompok yang tersebar untuk mengirim kembali pesan mereka satu persatu dan Feng Qingzi memastikan tidak ada petunjuk tentang mata air kuno yang sunyi, dia tidak bisa menahan tawa getir dalam hatinya. Namun di permukaan, dia masih penuh percaya diri, mendorong mereka untuk terus mencari lebih jauh. Selama pencarian, para kultivator di bawah akan membunuh binatang iblis apapun yang mereka temui secara langsung, seolah-olah melampiaskan perasaan tidak berdaya mereka. Pada saat ini, tidak ada yang mengatakan apapun. Bagaimanapun, kebanyakan orang berada dalam kondisi yang sama. Jika mereka tidak dapat mengatur suasana hati mereka sekarang, mereka mungkin tidak akan dapat fokus untuk menyelesaikan tugas. Kelompok-kelompok individu dari garis keturunan mencari kebenaran terus maju ke arah masing-masing, dan setelah itu, tidak ada kecelakaan yang terjadi. Namun, setelah beberapa hari, dua anggota dari satu kelompok garis keturunan mencari kebenaran menemukan serangga kecil mengikuti mereka setelah dengan santai menyingkirkan binatang iblis yang bersembunyi di balik bayangan. Dunia bawah tanah, kami telah menemukan mereka. Hu Weiyong dan Hu Weiyong segera berdiri setelah menerima berita itu, lalu tanpa ragu-ragu, memanggil semua kepala klan iblis besar untuk bertemu sekali lagi. Petik terbalik, kepala yang terhormat, setelah hampir sebulan pencarian yang gigih, kami akhirnya mendapat berita. Garis keturunan mencari kebenaran sekarang berada di daerah terpencil di dunia permukaan. Namun, mereka hanya terlihat di beberapa daerah untuk saat ini. Kami masih perlu waktu untuk memastikan jumlah dan tingkat kultivasi kelompok mereka. Petik terbalik, tetapi sekarang setelah kita menemukan jejak mereka, waktu untuk melaksanakan rencana kita tidak lama lagi. Mereka yang dipercaya untuk memikat mereka ke satu area dari pertemuan kita sebelumnya sekarang dapat memulai. Bagus, aku akan segera mengaturnya. Setelah mendengar ini, salah satu kepala suku segera berdiri, tetapi dia tidak pergi. Dengan banyak pengaturan yang belum diselesaikan, semua orang perlu bergerak serempak. Akan lebih baik jika mereka mendengarkan seluruh rencana. Setelah itu, Hu Weiyong dan yang lainnya mulai mengonfirmasi tugas masing-masing. Begitu tidak ada yang terlewat, pertemuan berakhir dan kepala klan iblis bubar. Hanya Hu Weiyong dan Fu Yuanpei yang tersisa di ruangan itu. Mereka bertukar pandang, sudah waktunya memberi isyarat kepada leluhur untuk meninggalkan pengasingan. Penggarap manusia tidak boleh terus tinggal di rawa binatang. Dunia permukaan, Feng Qingzi tiba-tiba merasakan sensasi aneh. Karena hampir bersamaan, dia menerima laporan serangan dari hampir semua kelompok, yang benar-benar tidak terbayangkan. Meskipun dia tidak sepenuhnya memahami situasinya, dia memberikan tanggapan umum, memanggil semua orang untuk berkumpul. Tidak lama kemudian, para kultivator garis keturunan mencari kebenaran kembali dan berkumpul mengikuti pesan tersebut. Untuk beberapa saat, mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Setelah Feng Qingzi menjelaskan situasinya, semua orang segera mengarahkan tombak mereka ke para kultivator dinasti abadi. Jika bukan mereka, lalu siapa lagi? Tiba-tiba, pada saat ini, fluktuasi ki datang dari kejauhan, hampir seketika menarik perhatian Feng Qingzi dan kelompoknya. Itu adalah ki dari mata air kuno yang sunyi. Pada saat yang sama, Cunyangzi dan yang lainnya juga mendeteksi fluktuasi ki ini. Tanpa banyak keraguan, mereka mulai bergerak ke arah ini. Hanya Liang Seng, yang bersembunyi di balik bayangan, yang mengamati semuanya. Baik itu kultivator garis keturunan mencari kebenaran atau kultivator dinasti abadi, mereka sekarang sedang dipermainkan oleh klan iblis dari dunia bawah tanah. Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, saat kultivator garis keturunan mencari kebenaran dan kultivator dinasti abadi bertemu, pertempuran kemungkinan akan terjadi. Namun, untuk mengungkap rahasia dunia bawah tanah, bagaimana mungkin Liang Seng membiarkan rencana klan iblis berjalan tanpa hambatan? Saat berikutnya, sosok Liang Seng menghilang sekali lagi. Dalam drama besar ini, aku, Liang Seng, adalah sutradaranya rawa binatang buas surga. Luar, dunia permukaan, itu benar-benar kau. Pada saat ini, mulut Cunyangzi tidak bisa menahan diri untuk tidak melengkung tanpa sadar, meskipun dia telah merasakan sesuatu yang tidak biasa tentang Ki di sini sebelumnya. Siapa yang mengira dia benar-benar dapat bertemu dengan sisa-sisa mencari kebenaran di sini? Orang hanya bisa mengatakan bahwa itu akhirnya keberuntungan surga bekerja untuknya, dan kegembiraan yang tak terduga ini seperti menemukan lapisan perak di antara kesulitan. Namun,
Sementara beberapa orang senang, yang lain dipenuhi dengan ketidakberdayaan, seperti Feng Qingzi, yang tidak pernah berpikir bahwa dia akan ditemukan di sini oleh para pembudidaya dinasti abadi. Tetapi pada saat ini, Feng Qingzi tidak dapat mengatakan bahwa dia menyesalinya, karena itu hanya karena munculnya ki mata air sunyi kuno tadi sehingga mereka muncul di sini sejak awal. Apa yang bisa dilakukan tentang kehendak surga? Sayangnya, Feng Qingzi tidak tahu bahwa ini karena rencana jahat klan iblis bawah tanah. Ki yang mereka rasakan sebelumnya sama sekali bukan mata air, tetapi hanya mata air kuno yang disimpan di bawah tanah oleh klan iblis selama bertahun-tahun. Namun, tidak seorang pun akan memberitahu Feng Qingzi kebenaran ini. Tujuan ras iblis adalah untuk memancing mereka keluar sejak awal. Jadi, apakah mereka mengungkap kebenaran tentang keberadaan mata air atau tidak bukanlah hal yang penting bagi hasilnya. Pada saat ini, menyaksikan pertemuan tak terduga antara kultivator silsilah pencari kebenaran dan dinasti abadi, Hu Weiyong dan Fu Yuanpei, yang diam-diam bersembunyi di dekatnya, tidak dapat menahan diri untuk tidak saling tersenyum. Hal berikutnya, seperti yang diharapkan, akan menjadi pertikaian antara kedua belah pihak, dengan para nelayan yang diuntungkan darinya. Mereka akan bergerak pada saat yang tepat, menyerang langsung dengan pukulan yang mematikan. Di antara mereka, ada banyak master klan iblis, dengan yang paling menarik perhatian adalah 3 leluhur iblis yang menutup mata mereka untuk menghemat energi. Penyembunyian sempurna mereka hanya mungkin terjadi berkat usaha dari 3 leluhur, jika tidak, Hu Weiyong dan yang lainnya tidak akan mampu melakukannya dengan tingkat kultivasi mereka. Tentu saja, ketika Fu Yuanpei dan yang lainnya pertama kali berangkat, mereka agak terkejut karena awalnya mereka mengira hanya leluhur mereka sendiri yang ikut. Siapa yang mengira bahwa para leluhur, untuk memastikan hasil terbaik, akan membuat keputusan di menit-menit terakhir untuk menambah jumlah anggota dengan menambahkan leluhur ketiga ke dalam operasi. Dengan cara ini, bahkan jika sesuatu yang tak terduga terjadi, akan ada 3 leluhur kaisar iblis yang menghadapi 2 kultivator jiwa baru lahir dari klan manusia, di atas unsur kejutan. Kemungkinan besar mereka akan berhasil hanya dengan satu gerakan dan menyelesaikan rencana ini. Namun, untuk saat ini, mereka tidak boleh mengungkap keberadaan mereka. Akan lebih baik untuk terus mengintai di sekitar, menunggu untuk membersihkan kekacauan setelah kedua belah pihak saling bertarung dengan sengit. Dilihat dari situasi saat ini, para kultivator manusia akan segera bergerak, jadi mereka hanya perlu menunggu saat yang tepat. Leluhur, setelah melihat para kultivator garis keturunan mencari kebenaran muncul di depan mereka, kultivator dinasti abadi tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh dan memanggil Feng Qingzi dengan lembut. Feng Qingzi segera mengangkat tangannya untuk menghentikan semua orang, dan membuat gerakan bertahan. Para kultivator garis keturunan mencari kebenaran bereaksi dengan cepat dan segera membentuk barisan pertempuran mereka. Pada saat ini, tidak ada dari mereka yang memilih untuk melarikan diri, karena pertemuan ini sama sekali tidak terduga, dan siapapun yang menunjukkan rasa takut dan melarikan diri terlebih dahulu akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Terlebih lagi, kekuatan keseluruhan para kultivator garis keturunan mencari kebenaran tidak berada pada level yang sama dengan para kultivator dinasti abadi. Kekuatan mereka pada akhirnya lebih lemah sedikit. Bersiaplah, hari ini akan menjadi pertempuran yang sengit. Setelah memberikan perintah ini dengan lembut, ekspresi Feng Qingzi tampak tenang di permukaan, tetapi hatinya terasa agak getir. Dia tidak menyangka mereka tidak hanya akan gagal menemukan mata air kuno yang sunyi, tetapi mereka juga akan mengalami pertemuan tak terduga dengan para kultivator dinasti abadi. Itu memang agak disayangkan. Apakah dendam dinasti abadi kemenangan timur terhadap garis keturunan mencari kebenaran masih belum terselesaikan? Jika demikian, mengapa mereka membiarkan rawa binatang turun ke surga luar kota abadi umur panjang? Feng Qingzi tidak punya jawaban di dalam hatinya. Dia hanya bisa memberitahu para muridnya untuk berhati-hati terhadap penyergapan apapun, karena jumlah kultivator dinasti abadi jauh lebih sedikit dari sebelumnya. Apakah lawan mereka ingin menyiapkan penyergapan? Tetapi apakah hanya beberapa murid jiwa baru lahir yang bersembunyi di samping benar-benar akan membuat perbedaan? Sementara Feng Qingzi merenungkan situasi, Cunyangzi di pihak lawan tidak terlalu banyak berpikir. Kali ini, dia akhirnya menemukan musuh, bagaimana mungkin dia menyerah begitu saja? Dengan lambaian tangannya, para kultivator dinasti abadi langsung membentuk barisan tempur dan mulai menyebar. Mereka mengepung para kultivator silsilah pencari kebenaran dengan kecepatan tetap,
tidak tergesa-gesa maupun lambat. Kali ini, garis keturunan pencari kebenaran tidak akan seberuntung sebelumnya. Dinasti abadi akan lebih siap, tidak memberi kesempatan kepada sisa-sisa pencari kebenaran. Sosok misterius berjubah dari terakhir kali tidak muncul di antara tim pihak lain, jadi siapa yang tahu di mana dia bersembunyi. Selama pertemuan terakhir, Liang Seng telah membuat gerakan tiba-tiba, mematahkan rencana dinasti abadi untuk mengepung dan menangkap garis keturunan pencari kebenaran, yang mengakibatkan para kultivator dinasti abadi masih menyimpan bayangan di hati mereka. Tentu saja, kali ini mereka tidak akan membuat kesalahan yang sama lagi. Bahkan jika sosok misterius berjubah itu muncul lagi, mereka tidak akan membiarkannya lolos. Setelah menerima perintah rahasia dari Cunyangzi, Cai Yuan Child dan Feng Yuan bertukar pandang, dan segera mundur beberapa langkah. Dalam sekejap mata, mereka meninggalkan pengepungan dan mulai mencari di sekitarnya dengan cepat. Jika mereka dapat menemukan sosok misterius di balik jubah itu sebelum bergerak, kemenangan terakhir pasti akan menjadi milik dinasti abadi saat kedua belah pihak bertarung di tempat terbuka. Jelas bahwa Feng Qingzi juga telah memperhatikan pergerakan para kultivator dinasti abadi dan tahu mengapa mereka melakukannya. Pada saat ini, dia juga berharap bahwa sosok misterius di balik jubah terakhir itu akan datang membantu mereka lagi. Untuk beberapa saat, tidak ada pihak yang memilih untuk mengambil inisiatif menyerang, dan malah saling berhadapan. Kedua belah pihak menunggu Cai Yuan Child mengirim sinyal. Namun dengan melakukan ini, klan iblis, yang bersembunyi di dunia bawah tanah, tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Menurut apa yang telah dipelajari Hu Weiyong dari penyiksaan terhadap kultivator manusia, kedua pasukan manusia tidak seharusnya saling bermusuhan dalam pertemuan ini. Bukankah mereka seharusnya menjadi musuh bebuyutan? Bagaimana mungkin saat mereka akan terlibat dalam pertarungan jarak dekat, mereka tiba-tiba berhenti menyerang? Aneh sekali. Mereka tentu saja juga melihat aksi pencarian Cai Yuan Child dan Feng Yuan, tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka sedang mencari pria misterius berjubah dan mengira mereka mencoba menyingkirkan kemungkinan adanya keadaan yang tidak terduga. Sedangkan bagi mereka, tidak ada sedikit pun rasa khawatir di hati mereka. Lagi pula, dengan keberadaan tiga leluhur Kaisar Iblis secara bersamaan, bagaimana mungkin para kultivator Soul Emergence yang berseberangan dapat menemukan mereka? Dan memang seperti itu, setelah Cai Yuan Child dan Feng Yuan mencari hampir di seluruh area, mereka tidak menemukan masalah sama sekali. Namun, karena sifatnya yang berhati-hati, dia tidak sampai pada kesimpulan yang tergesa-gesa saat ini. Dia bersiap untuk mencari lagi. Hanya ketika dia benar-benar yakin tidak ada risiko, dia akan memberitahu Cunyangzi, karena mereka telah mengalami terlalu banyak kemunduran sebelumnya. Memang, sejak Feng Yuan memasuki kota abadi, situasinya agak menyedihkan. Setiap kali rencananya tampak sempurna, tetapi pada akhirnya, selalu saja kurang satu langkah lagi untuk berhasil. Dipercayai bahwa siapapun yang menghadapi situasi seperti itu beberapa kali, mereka akan menjadi lebih berhati-hati, seperti halnya Cai Yuan Child. Tak lama kemudian, Cai Yuan Child telah mencari sebagian besar area itu lagi, tepat di atas lokasi tersembunyi klan iblis, tetapi dia sama sekali tidak menyadarinya. Hu Weiyong dan yang lainnya tidak menunjukkan perubahan apapun dalam ekspresi mereka, tetapi tepat saat Cai Yuan Child hendak pergi ke area pencarian berikutnya, wajahnya tiba-tiba berubah. Tangan yang memegang alat roh mengepal tanpa sadar, karena tadi, dia samar-samar merasakan kegelisahan. Ini datang tiba-tiba dan tanpa peringatan. Apa yang sedang terjadi? Melihat reaksi Cai Yuan Child, bukan hanya dia yang terkejut, tetapi juga Hu Weiyong dan klan iblis. Jelas bahwa ahli kemunculan jiwa manusia ini hendak pergi, jadi mengapa dia tiba-tiba berhenti, tampak seolah-olah dia telah merasakan bahaya. Namun, dengan tiga leluhur di sisi mereka, mereka bersembunyi di sini dan tidak mungkin ki mereka bocor, jadi apa sebenarnya yang terjadi? Pada saat ini, keraguan yang sama muncul di hati Fu Yuanpei dan Hu Weiyong. Mereka bertukar pandang dan memeriksa lagi dengan saksama, tetapi tetap tidak dapat menemukan masalah apapun. Namun, kenyataannya adalah bahwa Cai Yuan Child sedang menatap tempat persembunyian mereka tanpa bergerak, dan Hu Weiyong dan yang lainnya dari klan iblis tidak berdaya. Mungkinkah mereka benar-benar ditemukan oleh pihak lain? Itu sungguh luar biasa. Mata semua orang tertuju pada Cai Yuan Child, bahkan ketiga leluhur membuka mata mereka dan mengerutkan kening. Segalanya tampak tiba-tiba menjadi sedikit aneh,
Sementara Feng Qingzi dan Cunyangzi masih dalam posisi saling berhadapan, tidak saling menyerang. Terutama setelah mereka menyadari perilaku aneh Kei Yuan Child, mereka menjadi lebih berhati-hati dan waspada agar tidak jatuh ke dalam perangkap pihak lain, jadi semakin kecil kemungkinan bagi mereka untuk menyerang lebih dulu. Feng Qingzi bahkan merasa sedikit bersemangat, mungkinkah teman Taois berjubah misterius itu muncul lagi dan siap membantu mereka. Cunyangzi memiliki kekhawatiran yang sama, tetapi ketika dia melihat tindakan rahasia Kei Yuan Child, dia memutuskan untuk bergerak setelah ragu-ragu sejenak. Meskipun dia tidak tahu apa yang menyebabkan perilaku aneh dari Kei Yuan Child ini, karena mereka telah mencapai titik ini, dia mungkin juga mencoba menguji Feng Qingzi dan melihat apa yang telah berubah. Jadi, yang mengejutkan semua orang, aura ledakan langsung terbentuk, diikuti oleh hujan api yang turun ke seluruh area, jatuh tepat di belakang Feng Qingzi. Seolah-olah kiamat telah tiba, namun kemudian, hujan api yang diharapkan tidak terjadi, dan serangan mendadak Cunyangzi langsung dilenyapkan. Pada saat yang sama, Hu Weiyong dan ras iblis bawah tanah yang sedang menonton pertunjukan tiba-tiba terbongkar. Wajah Cunyangzi dan Feng Qingzi berubah drastis. Hah, klan iblis, dan 3 pembudidaya iblis yang kekuatannya sama sekali tidak dapat mereka lihat. Setelah wajah mereka memucat, reaksi pertama mereka adalah mundur dengan cepat. Kei Yuan Child juga tidak ragu-ragu dan berlari langsung ke posisi Cunyangzi. Klan iblis juga tidak mencoba menghentikan mereka saat ini. Hu Weiyong dan iblis lainnya masih penuh dengan kebingungan. Bagaimana tepatnya mereka terbongkar tadi? Seharusnya tidak ada kemungkinan itu terjadi. Ini adalah upaya dari ketiga leluhur. Bagaimana penyembunyian mereka bisa rusak ketika ras manusia melepaskan mantra tadi? Cunyangzi telah bersiap untuk menghadapi kemunculan klan iblis selama gerakan pertama dan selama mundur. Untungnya, klan iblis tidak menghentikan Kei Yuan Child dan mereka berhasil berkumpul kembali. Pada saat ini, wajah semua orang dipenuhi dengan keraguan dan ketidakpercayaan. Apa sebenarnya yang terjadi? Bagaimana bisa ada kekuatan seperti itu di rawa binatang? Baik Cunyangzi dan Feng Qingzi sedikit ketakutan saat ini, karena ada 3 pembudidaya iblis dengan tingkat kultivasi yang berfluktuasi, jelas setara dengan mereka. Tidak perlu terlalu banyak berpikir, itu benar-benar keberadaan tingkat kaisar iblis, jika tidak, tidak akan seperti ini. Wajah Feng Qingzi menjadi lebih buruk. Awalnya, dia mengira Kei Yuan Child telah menemukan bala bantuannya sendiri, pria misterius berjubah. Dia tidak menyangka itu adalah klan iblis yang bersembunyi di dekatnya. Kekuatan mereka benar-benar mengerikan. Pada saat mereka menyadari apa yang terjadi, dia dan Cunyangzi saling bertukar pandang tanpa ada persetujuan. Kemudian, dalam pemahaman diam-diam, mereka berdua berbalik untuk menghadapi ras iblis bawah tanah. Meskipun silsilah pencari kebenaran dan para kultivator dinasti abadi adalah musuh bebuyutan, ketika mereka bertemu, itu adalah hidup atau mati atau satu pihak akan menyerah sepenuhnya. Namun, di hadapan klan iblis, mereka siap untuk sementara waktu menghentikan pertempuran dan mengubah senjata mereka menjadi mata bajak. Sebelum mereka berhadapan dengan ras yang berbeda, mereka akan membicarakan hal-hal lain terlebih dahulu. Ini adalah prinsip dari kultivator manusia, bahkan jika kedua belah pihak adalah musuh bebuyutan, itu tetap sama. Feng Qingzi bahkan mengambil inisiatif untuk memimpin orang-orangnya lebih dekat ke Cunyangzi. Meskipun para kultivator garis keturunan mencari kebenaran agak heran, mereka tetap dengan tegas menjalankan perintah itu. Setelah berpikir sejenak, Cunyangzi melambaikan tangannya dan membiarkan para kultivator dinasti abadi membuka sebagian area untuk para kultivator garis keturunan mencari kebenaran untuk menetap. Pada saat ini, pemandangan itu tampak aneh bagi klan iblis. Mereka seharusnya menjadi musuh bebuyutan, namun sekarang mereka tiba-tiba berada di pihak yang sama. Terlepas dari pikiran mereka, Hu Weiyong dan para iblis hanya bisa merasa tidak berdaya. Apa yang awalnya merupakan rencana sempurna untuk membunuh 2 burung dengan 1 batu tiba-tiba berubah menjadi situasi ini. Selain itu, mereka tidak dapat memahami bagaimana mereka terungkap. Apakah karena mereka telah bersembunyi di dunia bawah tanah terlalu lama dan tidak pernah berhubungan dengan klan manusia? Apakah metode deteksi klan manusia telah meningkat pesat seiring berjalannya waktu? Namun, tidak peduli seberapa hebat kemajuannya, seharusnya tidak mungkin bagi seorang kultivator Soul Emergence untuk menemukan keberadaan Demon Sovereign yang setara dengan Refinement Void Dao Monarch, bukan? Jika memang demikian, seberapa mengerikankah kekuatan klan manusia?
Mereka mungkin telah menemukan keberadaan dunia bawah tanah ketika mereka memasuki rawa binatang. Pasti ada sesuatu yang belum mereka temukan, yang menyebabkan mereka terpapar pada klan manusia. Namun, sekarang bukan saatnya untuk memikirkannya. Hu Weiyong menatap ketiga leluhur tua itu. Pada titik ini, ketiga kaisar monster leluhur telah membuka mata mereka dengan ekspresi acuh tak acuh, tetapi mereka tidak dapat menahan perasaan sedikit menyesal di hati mereka. Mereka berharap dapat mengejutkan klan manusia, meminimalkan kerugian, dan tidak memberi musuh kesempatan untuk mengirim informasi. Namun sekarang, tampaknya mustahil. Namun, hingga saat ini, selain kerjasama sementara antara faksi-faksi klan manusia, mereka belum merasakan adanya upaya komunikasi dari klan manusia. Situasi ini membuat anggota klan iblis merasa bingung. Hanya bisa dikatakan bahwa mereka tidak mengetahui situasi terkini di rawa binatang. Setelah kultivator independen Zizai menutup hubungan antara kota abadi panjang umur dan rawa binatang, upaya mereka untuk berkomunikasi dengan dunia luar dari dalam rawa binatang menjadi hampir mustahil untuk berhasil. Sebelumnya, Cunyangzi dan yang lainnya telah mencoba berkomunikasi dengan ibu kota tetapi tidak mendapat tanggapan. Jadi ketika para kultivator dinasti abadi dibunuh oleh kelompok perdagangan klan iblis, Ling Suzi hanya bisa menyaksikan token kehidupan mereka hancur dan berdoa dalam hati. Namun, Hu Weiyong dan iblis lainnya tidak mengetahui situasi ini. Hati mereka sudah dipenuhi dengan niat membunuh. Karena mereka telah terbongkar, tidak perlu membuang waktu lagi. Segera, prajurit suku iblis menyerbu ke arah Cunyangzi dan yang lainnya, yang juga sudah bersiap dengan baik. Dalam sekejap, aura pembunuh menyelimuti seluruh area, tetapi satu orang tetap tersembunyi dan tenang di tengah kekacauan. Orang yang mengatur seluruh drama hari ini tidak lain adalah dirinya sendiri. Siapa lagi selain dia yang secara tak terduga mengungkap klan iblis? Tentu saja, dia berani melakukan ini terutama karena segel yang dipasang oleh kultivator independen Zizai. Kalau tidak, jika Cunyangzi dan yang lainnya dapat mengirim informasi ke dunia kultivasi, kemungkinan akan ada lebih banyak variabel yang berkaitan dengan bagian kue rawa binatang. Sekarang, perkembangan situasi tiga pihak sepenuhnya mengikuti naskahnya. Yang harus dia lakukan hanyalah menunggu debu pertempuran mereda dan menuai keuntungan terakhir. Pada titik ini, Liang Seng menjadi semakin tertarik dengan situasi ras iblis bawah tanah, karena apa yang mereka gunakan untuk memikat para kultivator garis keturunan pencari kebenaran dan dinasti abadi bersama-sama adalah air mata air kuno. Mungkin klan iblis memiliki beberapa cara untuk mendapatkan dan menyimpan air mata air. Jika demikian, peluang Liang Seng untuk menemukan mata air kuno yang sunyi akan lebih tinggi. Bahkan jika mata air kuno yang sunyi tidak disebutkan, di bawah hukum sebab dan akibat, meskipun pemandangan masa depan masih belum jelas, persepsinya tidak akan kekurangan keuntungan apapun. Memikirkan hal ini, Liang Seng tidak memikirkannya lebih jauh. Diam-diam dia menenangkan emosinya yang bersemangat, tetap lebih berhati-hati dalam penyembunyiannya, dan memutuskan untuk menangani masalah lain nanti. Untuk saat ini, dia akan fokus pada situasi di medan perang. Bagaimanapun, acara utama pertunjukan baru saja dimulai, dan dia telah bekerja keras untuk menciptakan situasi ini di mana ketiga pihak berada di bawah kendalinya. Bagaimana mungkin dia tidak menikmatinya? Bagaimanapun, pertempuran skala besar antara kedua ras ini niscaya akan lebih brutal daripada gelombang binatang buas di wilderness saat itu. Adapun hasilnya pada akhirnya, mulut Liang Seng tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit melengkung ke atas. Tentu saja, dialah yang akan membereskan kekacauan ini. Rawa binatang surgawi luar. Setelah klan iblis memutuskan untuk mengambil tindakan, pasukan ketiga pihak bercampur menjadi satu untuk sementara waktu. Meskipun para kultivator garis keturunan mencari kebenaran untuk sementara bekerja sama dengan para kultivator dinasti abadi, mereka tetap menjaga garis yang jelas di antara mereka. Lagi pula, di tengah krisis, sudah merupakan belas kasihan bagi mereka untuk tidak saling menyerang dalam waktu yang singkat. Jadi bagaimana mungkin mereka bisa bekerja sama erat untuk melawan musuh bersama. Namun, ketika klan iblis mengambil tindakan, mereka segera menang karena jumlah yang tidak seimbang. Pada saat yang sama, kepala klan iblis seperti Hu Weiyong segera terlibat dengan anak Kei Yuan dan yang lainnya. Bagaimana mungkin para kultivator transformasi keilahian dan transformasi roh lainnya menang ketika dikelilingi oleh klan iblis? Pada saat ini, klan iblis dan para kultivator bertarung dengan sengit di tanah,
tetapi Cunyangzi dan Feng Qingzi masih berdiri diam di udara. Bukannya mereka tidak ingin mendukung murid-murid mereka, tetapi mereka dikunci erat oleh 3 penguasa iblis. Mereka percaya bahwa selama mereka ceroboh, mereka akan menghadapi serangan seperti badai. Dalam situasi seperti itu, meskipun pertempuran itu tidak sepihak, para kultivator manusia berada pada posisi yang kurang menguntungkan dan hanya dapat mempertahankan diri untuk sementara waktu. Adapun Feng Yuan, anak Kai Yuan, dan kultivator kekuatan kemunculan jiwa lainnya, mereka dapat menahan pengepungan kepala klan iblis, tetapi hanya itu yang dapat mereka lakukan. Bukannya mereka tidak kuat, tetapi lawannya memiliki lebih banyak orang. Mereka menghadapi banyak kaisar iblis dari alam yang sama sekaligus. Bahkan jika Feng Yuan adalah terpilih kesengsaraan surgawi, dia hanya dapat melindungi dirinya sendiri untuk sementara waktu. Adapun anak Kai Yuan, dia lebih lemah dibandingkan dengan Feng Yuan, tetapi untungnya, Feng Yuan menarik cukup banyak daya tembak, membuatnya sedikit lebih santai saat ini. Adapun para kultivator kekuatan Soul Emergence dari Seeking Truth Lineage, pertempuran dengan klan iblis benar-benar menyulut semangat juang mereka. Itu karena serangan para kultivator Seeking Truth Lineage terbuka lebar, dan metode bertarung mereka mirip dengan klan iblis, seolah-olah mereka berasal dari asal yang sama. Jadi dalam keadaan seperti ini, yang bisa bertahan adalah Seeking Truth Lineage. Akibatnya, medan perang menjadi sangat sengit, tetapi belum ada yang gugur. Semua ini secara alami jatuh ke mata Raja Dao Void pemurnian penguasa iblis di kedua sisi, dan Cunyangzi tidak bisa menahan perasaan sedikit lega. Namun, meski begitu, mereka tidak bisa membiarkan situasi ini terus berlarut-larut karena waktu jelas berada di pihak klan iblis. Di wilayah rawa binatang langit luar, mereka tetaplah orang luar. Cunyangzi bahkan punya ide di dalam hatinya bahwa dia seharusnya tidak meninggalkan ibu kota Solsong. Ini adalah era pertikaian besar. Tidak peduli siapa orangnya, begitu mereka memilih untuk terlibat, mereka akan ikut dalam perjuangan besar, dan tidak seorang pun dapat memprediksi apa yang akan terjadi pada mereka nanti. Sama seperti sekarang, dia tanpa sadar dipaksa untuk bersaing dengan klan iblis. Sungguh sia-sia, namun segera dia menyingkirkan pikiran ini di benaknya, karena apapun yang dia pikirkan sekarang, pikiran-pikiran ini tidak berguna. Akan lebih baik untuk memikirkan cara memaksimalkan pelestarian kekuatannya sendiri di masa depan. Saat Cunyangzi sibuk, ketiga leluhur Kaisar Iblis memandang mereka berdua dengan semakin waspada, tidak mau mengambil tindakan dengan enteng. Itu karena adegan pertarungan antara kedua suku di tanah di bawah mereka terlalu intens, dan klan Iblis bahkan tampak agak tidak sedap dipandang. Meskipun jumlah mereka jauh lebih banyak daripada klan manusia, pertempuran itu hanya menguntungkan mereka sedikit, apalagi membunuh manusia. Tampaknya kehidupan di dunia bawah tanah terlalu nyaman. Seiring berjalannya waktu, generasi saat ini telah kehilangan ketegasan dan kekuatan leluhur klan iblis dalam mengambil tindakan dan membunuh. Pada akhirnya, itu adalah kurangnya pengalaman tempur. Tampaknya setelah kejadian ini, mereka harus mengingatkan majelis tetua bahwa untuk mencegah kecelakaan seperti itu di masa depan, mereka harus melatih murid-murid klan iblis dengan benar. Lagi pula, jika klan manusia memiliki jumlah yang sama, situasinya mungkin tidak akan sama seperti sekarang. Mereka harus berlatih dengan baik dan bersiap di masa damai. Adapun Zhong Liangsheng, yang bersembunyi dalam bayang-bayang saat ini, dia cukup terkejut dengan pemandangan di depannya. Karena, dalam imajinasinya, para pembudidaya manusia akan runtuh dalam menghadapi serangan klan iblis. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memanfaatkan kekacauan untuk mendapatkan keuntungan terbesar? Meskipun situasinya berbeda dari apa yang dibayangkannya, dia tidak terburu-buru, karena dia dapat melihat bahwa klan iblis menjadi semakin tenang. Selama mereka punya waktu, para pembudidaya manusia akhirnya akan ditekan. Sementara itu, di udara, Feng Qingzi melihat klan iblis mendapatkan momentum dan segera membuat keputusan. Mereka tidak dapat memberi klan iblis waktu lagi untuk merespons, jika tidak, mereka hanya bisa menunggu kematian. Gerakan klan iblis tidak terstruktur, dan Kaisar Iblis lawan yang kuat mungkin juga tidak memiliki banyak pengalaman dalam pertempuran. Terlepas dari situasi yang dihadapi, bahkan jika dia harus mengambil risiko, itu tidak akan menjadi kerugian. Dengan mengingat hal itu, dia diam-diam mengirim pesan kepada Cunyangzi dan langsung menyerang Raja Iblis. Feng Qingzi tiba-tiba bergerak dalam sekejap, yang membuat Raja Iblis lengah.
Ketiga Raja Iblis secara tidak sadar memprioritaskan pertahanan untuk memastikan keselamatan mereka. Melihat reaksi mereka, Feng Qingzi tidak bisa menahan perasaan lega. Dia dengan cepat mengalihkan serangannya dan membidik iblis di bawah. Berpura-pura menyerang dari satu sisi sambil menyerang dari sisi lain. Para Raja Iblis tidak bisa menahan rasa marah ketika mereka melihat ini. Lawan adalah Raja Dao, tetapi dia telah menyerang prajurit mereka dengan cara yang sangat tercela. Dengan menindas yang lemah, dia menentang prinsip-prinsip sebagai anak Raja Dao. Sementara para Raja Iblis marah, mereka juga merasa malu di hati mereka. Mereka baru saja mengkritik kinerja bawahan mereka, tetapi mereka tidak menyangka akan begitu pengecut sehingga lawan telah menyerang prajurit mereka. Justru karena Feng Qingzi mengambil pendekatan yang tidak biasa kali ini, langsung menyerang sekelompok anggota klan iblis di bawah, mereka pun dilenyapkan di depan Raja Dao kekosongan pemurnian, tubuh mereka menguap dan jiwa mereka musnah. Melihat ini, semangat para kultivator garis keturunan pencari kebenaran sangat terangkat. Sang pelindung itu perkasa, moral para kultivator manusia yang hadir melonjak, klan iblis memiliki sedikit pengalaman tempur, dan saat mereka kehilangan tempat, para kultivator manusia melawan balik dengan ganas. Untuk beberapa saat, kedua belah pihak tampak berimbang. Namun, di tengah pertempuran, Cunyangzi merasa sangat disayangkan bahwa mereka tidak bekerja sama lebih diam-diam tadi. Jika dia juga menyerang pada saat yang sama, mungkin lebih banyak iblis akan binasa di bawah, tetapi, sayangnya, tidak ada lagi kesempatan untuk melakukannya. Mata ketiga Kaisar Iblis Agung dipenuhi dengan niat membunuh. Tindakan Feng Qingzi telah benar-benar membuat mereka marah. Karena malu, ketiga Kaisar Iblis Agung berhenti menghadapi Cunyangzi dan rekannya, dan dengan cepat terlibat dalam pertempuran sengit dengan para iblis. Meskipun serangan mereka tampak tenang dan terkendali, kekuatan yang terkandung dalam setiap serangan cukup untuk menghancurkan dunia, dan Cunyangzi, serta Feng Qingzi dari tingkat 3 kekosongan pemurnian, mendapati diri mereka di ambang kehancuran di bawah serangan gencar yang tiada henti. Namun, bertentangan dengan situasi di atas, para kultivator garis keturunan mencari kebenaran di bawah bertarung tanpa rasa takut dan gegabah setelah diselamatkan oleh Feng Qingzi. Untuk sementara waktu, mereka tampaknya telah memperoleh keuntungan. Melihat ini, para kultivator dinasti abadi, yang merupakan sekutu sementara, tidak dapat menahan diri untuk tidak mengejek kegilaan para kultivator garis keturunan mencari kebenaran di dalam hati mereka. Namun, semangat di medan perang itu menular, terutama mengingat kerja sama sementara mereka, dan para kultivator dinasti abadi tidak dapat menahan diri untuk tidak terpengaruh. Sialan, jika kita harus mati, ayo kita bertarung. Apakah kita lebih buruk dari garis keturunan mencari kebenaran? Ayo kita lawan iblis-iblis ini. Begitu kata-kata itu diucapkan, semua kultivator manusia menyerang tanpa mempedulikan nyawa mereka sendiri, mengeluarkan mantra terkuat mereka, dan mengusir iblis-iblis itu. Mungkin deskripsi ini agak tidak akurat, itu benar-benar hanya gelombang moral bagi pihak manusia yang mengejutkan iblis-iblis itu dan membuat mereka mundur ketakutan. Liang Seng menyaksikan pemandangan saat ini dari bayang-bayang, tercengang. Situasi itu benar-benar membuatnya terkejut. Namun, ia mencoba untuk tetap tenang. Jika ini adalah perang biasa, klan iblis pasti akan runtuh seperti gunung yang runtuh. Namun, ini adalah pertempuran antara para kultivator yang kuat dan anggota klan iblis, yang hanya tidak berpengalaman dalam pertempuran dan untuk sementara kewalahan oleh momentum manusia. Namun, iblis pada akhirnya adalah pihak yang lebih kuat, dan begitu mereka beradaptasi dengan ritme serangan, mereka dapat dengan cepat menyerang balik. Ini bukan hanya spekulasi tergesa-gesa Liang Seng, itu adalah kesimpulan berdasarkan keterampilan tempur iblis yang semakin canggih. Dari kehalusan gerakan mereka, jelas bahwa mereka secara bertahap mendapatkan pengalaman dalam pertempuran. Jadi, saat para penguasa iblis di atas bertarung dengan para Raja Dao kekosongan pemurnian manusia, duel yang tampaknya tenang di atas memungkiri permainan catur yang mematikan, dengan satu kesalahan langkah menyebabkan kekalahan total. Untungnya, Feng Qingzi dan Cunyangzi telah naik pangkat di dinasti abadi dan memiliki pengalaman tempur yang luas. Mereka tidak terburu-buru dalam bergerak. Dengan tenang, mereka mampu bertahan melawan tiga Kaisar Iblis Agung, sehingga situasi di atas menjadi buntu untuk sementara waktu. Di bawah, pertempuran berlangsung sengit, tetapi karena perbedaan kekuatan yang relatif kecil, Liang Seng merasa pertempuran itu membosankan. Kedua belah pihak tampak seperti sedang berlatih,
terlibat dalam pertempuran sengit tetapi menahan gerakan mereka, tidak ada yang berani memberikan pukulan mematikan. Namun, Liang Seng yakin bahwa situasi ini tidak akan berlangsung lama. Bagaimanapun, kedua ras itu pada dasarnya tidak cocok, dan ketika berhadapan satu sama lain, mereka hanya punya dua pilihan, menyerah atau bertarung sampai mati. Tidak ada pilihan lain, hanya saja sekarang, baik iblis maupun manusia memiliki kekhawatiran mereka sendiri. Klan iblis berusaha menangkap tawanan hidup-hidup, sementara manusia berusaha mempertahankan kekuatan mereka dan mundur dengan aman, karena aliansi mereka hanya sementara. Di bawah batasan seperti itu, bagaimana kedua belah pihak bisa berkomitmen penuh untuk bertarung? Mereka tampak seperti tidak takut untuk bertarung habis-habisan. Liang Seng melirik pertikaian di tanah dan kemudian melihat pertempuran yang meledak-ledak di langit, meratapi bahwa kedua belah pihak belum mengungkapkan kartu truf mereka. Misalnya, pure yang Heavenly Thunder milik Chunyangzi, senjata rahasia sekte itu tidak semudah digunakan seperti milik Suhu. Tepat pada saat itu, teriakan meletus dari medan perang yang lebih rendah saat para iblis mulai beradaptasi dengan irama serangan manusia. Konflik antara para iblis dan Seeking the Truth mulai terjadi bolak-balik. Silsilah Seeking Truth perlahan-lahan kehilangan harapan mereka, menyerang dengan lebih ganas, sementara para kultivator immortal dinasti hanya tampak tak kenal takut saat menghadapi kematian. Kenyataannya, mereka hanya menggores permukaan taktik silsilah Seeking Truth. Mungkin lebih tepat untuk mengatakan bahwa para kultivator immortal dinasti tidak sanggup mengorbankan hidup mereka sepenuhnya demi saudara-saudara mereka. Jadi, saat para iblis mulai mengerahkan kekuatan penuh mereka, kecerobohan sesaat dari seorang kultivator manusia menciptakan celah yang dimanfaatkan oleh para iblis, yang mengakibatkan pemenggalan kepala dan hilangnya nyawa dan jiwa. Dengan hidup dan mati yang kini dipertaruhkan, dan aroma darah yang kuat menyelimuti medan perang, momentum pertarungan bergeser sekali lagi. Sebagai ras pembunuh, nafsu haus darah para iblis hanya ditekan selama jutaan tahun yang mereka habiskan dalam keamanan dunia bawah tanah. Akan tetapi sekarang, saat darah para pembudidaya manusia membangkitkan naluri kebinatangan mereka, garis keturunan pencari kebenaran mulai goyah akibat serangan setan yang tak henti-hentinya, dan sekali lagi mengalami kekalahan. Segera setelah itu, medan perang menjadi semakin kejam. Dari waktu ke waktu, teriakan kesakitan dari klan iblis dan klan manusia dapat terdengar, dengan lebih banyak korban dari kedua belah pihak. Suasana di kedua belah pihak menjadi semakin intens, dan Liang Seng juga menjadi waspada, karena ini adalah pemandangan sengit yang telah diantisipasinya. Liang Seng mengamati dan siap menyelamatkan siapapun kapan saja, karena dia tidak bisa membiarkan para kultivator garis keturunan pencari kebenaran dan dinasti abadi benar-benar binasa di sini. Agar rencana Liang Seng selanjutnya berjalan lancar, para kultivator manusia ini tidak dapat dimusnahkan sepenuhnya. Namun, dalam situasi saat ini, dia masih menunggu. Tidak masalah berapa banyak orang yang tewas di bawah, karena medan perang yang sebenarnya adalah antara Feng Qingzi dan Chunyangzi. Selama mereka dapat mencapai kekalahan bersama dengan tiga kaisar iblis agung, inilah saatnya Liang Seng untuk melaksanakan rencana rahasianya. Dalam keadaan seperti itu, Chunyangzi dan Feng Qingzi menjadi cemas saat darah dan Qi di bawah meletus. Karena mereka tidak bisa membiarkan bawahan mereka mati di sini. Mereka memasuki rawa binatang untuk kesempatan mereka sendiri, bukan untuk mengirim prajurit mereka menuju kematian. Jadi, mereka tidak bisa menahan diri lebih lama lagi. Feng Qingzi memahami karakter para kultivator dinasti abadi. Dia tahu bahwa dia harus mengeluarkan kartu trufnya sekarang. Kalau tidak, pihak lain tidak akan menggunakan kartu truf mereka. Para kultivator dinasti abadi adalah orang-orang yang picik. Setelah membuat keputusan, Feng Qingzi tiba-tiba melihat ke langit dan meraung. Sebuah tanda giok berwarna tinta muncul di tangannya, dan di tengah cahaya redup itu, tiga kaisar iblis klan iblis merasakan sedikit palpitasi. Namun, Feng Qingzi tidak peduli dengan reaksi mereka dan menelan tanda giok berwarna tinta itu langsung ke perutnya. Chunyangzi melihat ini dengan jelas. Meskipun mereka adalah sekutu sementara, wajahnya berubah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Silsilah mencari kebenaran, monumen manifestasi Dharma. Jadi Feng Qingzi punya kartu truf seperti itu. Sepertinya terakhir kali mereka bertemu, Feng Qingzi belum mencapai situasi putus asa. Kalau tidak, jika Feng Qingzi menggunakan monumen manifestasi Dharma saat itu akan menjadi pertarungan sampai mati, kau mati atau aku hidup.
Saat berikutnya, suara menyakitkan sepertinya keluar dari tenggorokan Feng Qingzi, dan 3 kaisar iblis agung yang menyaksikan situasi menjadi semakin gugup. Leluhur Hu, salah satu kaisar monster, tiba-tiba berteriak. Cepat, hentikan dia dari mengamuk. Meskipun mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, mereka tidak akan meragukan intuisi leluhur Hu. Jadi, 2 kaisar monster yang tersisa sama-sama mengincar Feng Qingzi, meninggalkan Cunyangzi di belakang. Namun, Cunyangzi tidak akan membiarkan mereka berhasil dan segera mengambil tindakan untuk menghentikan mereka. Bahkan jika dia ingin Feng Qingzi mati sebelumnya, sekarang bukanlah saat yang tepat. Jika Feng Qingzi terbunuh, klan iblis tidak akan membiarkannya lolos. Musuh bersama mereka adalah pilihan mereka. Setidaknya mereka berdua adalah bagian dari klan manusia, dan klan iblis di hadapan mereka merupakan ancaman terbesar. Sekarang, Cunyangzi segera mengambil tindakan, dan penghalang tak terlihat langsung menghalangi 3 kaisar iblis agung. Namun, ini hanya menghentikan mereka sejenak, karena penghalang tak terlihat itu segera dihancurkan oleh 3 kaisar iblis agung. Melihat hasil ini, Cunyangzi tidak menunjukkan keterkejutan apapun, karena dia telah membeli cukup waktu untuk Feng Qingzi. Setelah teriakan kesakitan di udara, sosok besar muncul. Ini adalah kekuatan ilahi fraksi kota dari garis keturunan mencari kebenaran, kekuatan yang hanya bisa dimiliki oleh kebanggaan surgawi kemampuan agung. Manifestasi Dharma. Pada saat ini, Feng Qingzi tampak lebih seperti anggota klan iblis daripada klan manusia. Dengan 3 kepala dan 6 lengan, manifestasi dharmanya yang ganas itu menakutkan. Matanya berwarna merah darah di bawah setiap kepala, dan hanya jauh di dalam matanya dapat terlihat sedikit kejelasan. Melihat bahwa situasinya berada di luar kendali mereka, 3 kaisar iblis klan iblis agung mundur secara bersamaan, untuk sementara menjaga jarak aman, berencana untuk mengamati situasi terlebih dahulu. Feng Qingzi tidak langsung menyerang tetapi berbalik untuk melihat Cunyangzi, yang segera mengerti maksudnya. Tanpa ragu-ragu, dia langsung mengeluarkan guntur surgawi yang murni, yang dipelihara dengan esensi dan darahnya sendiri dari laut kesadarannya. Tidak terlihat dan tidak berwarna. Di depan Cunyangzi, sepertinya tidak ada apa-apa, tetapi wajah 3 kaisar iblis agung berubah secara bersamaan. Apa-apaan itu? Rawa binatang surgawi luar. Pada saat ini, suasana di medan perang sangat tegang. Meskipun ras iblis bawah tanah telah sepenuhnya mempersiapkan diri secara mental, mereka tidak menyangka hasilnya akan sesulit ini. Pada saat ini, di bawah manifestasi Dharma, Feng Qingzi dengan 3 kepala dan 6 lengan berdiri tegak seperti dewa iblis. Kehadirannya menyebabkan udara beriak, membuatnya tampak seolah-olah bumi dan langit runtuh. Belum lagi, guntur surgawi yang murni yang tak terlihat dan tidak berwarna di depan Cunyangzi membuat 3 leluhur iblis dari klan iblis semakin gelisah. Itu adalah ki guntur surgawi yang menakutkan, yang paling ditakuti oleh klan iblis. Leluhur Hu dari kaisar iblis membuat keputusan yang tegas, kalian berdua, tampaknya kita telah meremehkan kekuatan ras manusia. Sudah waktunya bagi majelis tetua untuk mengirim beberapa teman lama. Namun, begitu kata-kata leluhur Hu dari kaisar iblis keluar, itu membuat 2 leluhur kaisar iblis lainnya semakin curiga di hati mereka. Karena mereka tidak akan meragukan firasat leluhur Hu dari kaisar iblis. Ini adalah otoritas yang telah dibangun keluarga Hu melalui bukti yang tak terhitung jumlahnya dari waktu ke waktu. Segera, kedua leluhur iblis ini berdiri di depan leluhur Hu dari kaisar iblis, tetapi mereka tidak bermaksud menyerang Feng Qingzi dan yang lainnya. Sebaliknya, mereka ingin melindungi leluhur Hu saat dia berkomunikasi dan mundur sementara dengan aman. Karena Feng Qingzi telah menggunakan kartu trufnya, dia tentu saja tidak bisa membuang waktu lagi. Meskipun tubuhnya besar berkepala 3 dan berlengan 6, gerakannya lincah dan sangat fleksibel. Pada saat ini, ke-6 lengannya bergerak secara independen satu sama lain. Meskipun menyerang pada saat yang sama, tidak ada rasa ketidakkonsistenan. Setiap serangan membawa kekuatan yang luar biasa, mengaduk angin dan awan. Untuk sementara waktu, dia sendirian bertarung melawan 3 kaisar iblis agung dan tidak kehilangan apapun. Tentu saja, ini juga karena ketiga leluhur kaisar iblis agung tidak ingin terlibat dalam pertarungan hidup mati dengan Feng Qingzi. Mereka hanya ingin mengulur waktu sebanyak mungkin. Bala bantuan pada akhirnya akan tiba, dan yang harus mereka lakukan hanyalah memastikan keselamatan mereka sendiri, dan tidak secara impulsif menjerumuskan diri ke dalam krisis. Lagi pula,
Tidak jauh dari manifestasi Dharma Feng Qingzi, ada Cunyangzi, yang, meskipun tampaknya tidak memiliki apapun di depannya, tetap membuat mereka takut. Saat ki di depan Cunyangzi menjadi semakin padat, langit di atas rawa binatang juga mulai berubah, dengan awan gelap menumpuk dengan cara yang mengerikan, yang belum pernah dilihat oleh ketiga leluhur Kaisar Iblis sebelumnya. Awan gelap di langit menekan lapisan demi lapisan, dengan kilatan petir dan ular guntur sesekali. Tekanan di antara kilatan dan gemuruh itu luar biasa, membebani hati klan iblis, menyebabkan mereka sangat gelisah. Sekilas, orang bisa tahu bahwa situasi di dalam awan gelap itu jauh dari sederhana, dan mungkin saat berikutnya akan terjadi guntur turun dari langit. Sebagai iblis, mereka paling takut pada kesengsaraan guntur. Ini adalah ketakutan yang tersembunyi dalam garis keturunan mereka dan sudah menjadi bawaan. Jadi bagaimana mereka bisa dengan tergesa-gesa memasuki area yang diselimuti awan tanpa terlebih dahulu memahami situasinya? Ini bukan keberanian tetapi kecerobohan. Melihat kehati-hatian dari ketiga leluhur Kaisar Iblis Agung, klan iblis yang bertarung dengan para pembudidaya manusia di tanah semakin panik. Pada saat ini, jantung mereka berdetak kencang tanpa sadar, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik awan petir di langit saat bertarung, takut bahwa saat berikutnya, guntur surgawi akan menyerang mereka secara langsung. Dalam situasi yang terkendali seperti itu, bagaimana mereka bisa dengan sepenuh hati menghadapi para kultivator manusia? Dengan demikian, untuk sementara waktu, situasi medan perang berbalik sekali lagi. Selain itu, di bawah serangan tanpa henti dari garis keturunan mencari kebenaran, beberapa anggota klan iblis terus-menerus terluka dan terbunuh. Liang Seng, yang diam-diam menonton, tidak bisa menahan diri untuk tidak ternganga karena heran, karena situasinya terus-menerus berubah dengan cara yang tidak terduga. Tidak seorang pun dapat menduga bahwa Feng Qingzi dan Cunyangzi, yang telah menggunakan teknik pamungkas mereka, benar-benar dapat membalikkan keadaan pertempuran dengan begitu cepat. Tampaknya membuat tiga Kaisar Iblis klan Iblis Agung bergabung untuk mengepung dua Raja Dao kekosongan pemurnian tidaklah cukup, dan dia telah meremehkan Feng Qingzi dan Cunyangzi. Manifestasi Dharma, melihat Feng Qingzi, yang telah melipat gandakan kekuatan pertempurannya saat ini, Liang Seng tidak bisa menahan perasaan bersemangat. Jika diberi kesempatan, dia pasti ingin memperoleh teknik bertarung yang tiada taraf untuk dirinya sendiri. Namun, Liang Seng tidak terlalu khawatir saat ini, karena bahkan dengan Feng Qingzi di bawah manifestasi Dharma, dia tidak merasakan adanya krisis. Tampaknya dia benar-benar telah memperoleh kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, dan di dunia kultivasi ini, dia dapat dianggap sebagai kekuatan yang tangguh. Kekuatan adalah fondasi kepercayaan diri seseorang. Terlebih lagi, Liang Seng masih percaya pada klan iblis. Mereka tidak bisa dimusnahkan oleh Feng Qingzi dan yang lainnya, karena alasan yang sama seperti sebelumnya. Ketika klan iblis bergerak kali ini, mereka belum sepenuhnya mempersiapkan diri secara mental. Itulah sebabnya mereka terkejut oleh Feng Qingzi dan rekannya. Namun pada akhirnya, waktu berpihak pada klan iblis, karena ini adalah rawa binatang, wilayah yang selalu mereka andalkan untuk bertahan hidup. Kerusakan lebih lanjut pada klan iblis hanya akan lebih menguntungkan bagi rencana Liang Seng. Dia tidak khawatir tentang bagaimana kedatangan bala bantuan klan iblis akan memengaruhinya karena Feng Qingzi dan yang lainnya tidak akan menunda pertarungan sampai mereka tiba. Mereka tampak berjuang mati-matian, setelah menggunakan kartu truf mereka, tetapi sebenarnya, ini semua hanyalah tekanan pada klan iblis. Tujuan akhir mereka tetap untuk menemukan peluang, melakukan pukulan yang menentukan, dan kemudian melarikan diri. Saat rasa takut akan hal yang tidak diketahui berkurang, tiga leluhur Kaisar Iblis Agung secara bertahap memantapkan pijakan mereka di bawah serangan Feng Qingzi. Saat bertahan, mereka tetap waspada terhadap serangan Cunyangzi, dan dalam situasi seperti itu, tindakan mereka akhirnya terorganisasi, terlibat dalam pertempuran bola-balik dengan Feng Qingzi. Tentu saja, mereka juga terkejut di hati mereka, dan mereka tidak bisa tidak mengagumi kehebatan teknik manusia. Hanya seorang Dewa Dao Void pemurnian yang bisa melawan tiga Kaisar Iblis Agung. Jika ada lebih banyak manusia seperti ini, mereka hampir tidak dapat membayangkan hasilnya. Tidak heran para leluhur memilih untuk bersembunyi di dunia bawah tanah. Mereka memiliki niat tersembunyi ini selama ini.